Menguatkan kami pada saat itu adalah yang nanti kebetulan saya bawa. Saya selalu standby itu dengan minus one saya, karena di firman dikatakannya baik tidak baik katakan iya, siap tidak siap harus melakukan sesuatu untuk kemudian bagaimana Tuhan. Jadi boleh cerita sedikit bagaimana Keisha bisa hadir. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kalau kami satu keluarga boleh dipercayakan untuk sedikit memberikan kesaksian, bukan karena kaminya yang hebat, tetapi Yesusnya yang hebat. Shalom, Bapak Ibu Saudara, ada kisah yang luar biasa dari kehidupan kami sekeluarga. Bahwa saya dengan suami beda usia 21 tahun. Waktu saya menikah umur 19 tahun, lagi semester 1 kuliah pada saat itu. Dan saya ketemu dengan suami di Makassar, karena saya besar di Makassar. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan rumah tangga kami, sebagai orang Batak, waktu itu usia suami saya sudah 40 ya. Saya 39 mau 40. Kurang sedikit. Tetap dia bilang 39 gitu ya. Jadi kami menikah April, Agustusnya dia 40 gitu. Nah, 4 hari lagi 64 tahun ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kami menikah semuanya baik-baik saja. Sampai akhirnya mertua saya mulai tanya-tanya, kapan punya anak, karena mengingat usia suami saya pada saat itu sudah kepala 4. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami coba berobat ya ke dokter spesialis ahli kandungan. Shock waktu dokter bilang ternyata kami tidak mungkin bisa punya anak. Ada sesuatu masalah dalam organ tubuh suami saya, sehingga akhirnya dokter bilang, mohon maaf ibu, bapak hasil pemeriksaannya bapak dan ibu tidak mungkin bisa punya anak. Akhirnya kami cari second opinion, kami pindah dokter lagi. Singkat cerita 4 dokter yang menyatakan hal yang sama. Kami sudah hampir putus asa Bapak Ibu Saudara. Saya waktu itu besarnya dari gereja Protestan ya, dan suami saya dari GKPI, gereja Protestan juga. Kami nggak kenal yang namanya doa puasa, kami nggak tahu yang namanya doa semalam-malam, kami nggak ngerti yang begitu-begitu ya. Sepertinya buat kami itu sesuatu yang asing, karena memang dari pertumbuhan iman kami orang Kristen tapi nggak belajar yang tentang begituan. Singkat cerita, akhirnya Bapak Ibu Saudara, satu waktu kami bersepakat, kita bilang begini, yuk doa puasa yuk. Lah, doa puasa kayak gimana? Ya udah, nggak usah makan, nggak usah minum, doa aja gitu ya, baca Alkitab, itu pemahaman kami gitu ya. Akhirnya kami lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu lagi sibuk-sibuk mau lebaran, saya sama Eda saya, adik-adiknya dia nih belanja di, waktu itu ada Makro ya, namanya Makro. Terus buat bikin parcel. Jadi dia di parkiran baca terus Alkitab kami, ibu-ibu sibuk dia di parkiran baca, doa, nangis gitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena memang kerinduan kami sangat ingin punya keturunan. Akhirnya di dalam doa puasa saya dengan Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, sudah 4 dokter yang bilang kami tidak mungkin bisa punya anak. Pertemukan kami dengan dokter yang tepat. Pertemukan kami dengan dokter yang tepat. Saya mau dorong Bapak Ibu Saudara, ketika Anda perlu pertolongan Tuhan, minta spesifik sama Tuhan. Pertemukan saya dengan dokter yang tepat Tuhan. Dan tandanya adalah 4 dokter bilang tidak mungkin bisa punya anak. 1 dokter yang Tuhan pertemukan, dia harus bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia bilang oke, kita coba dokter yang terakhir, dokter yang kelima katanya. Kami pergi ke dokter rumah sakit Siloam Kebun Jeruk, karena di situ ada temannya, kebetulan ikatan dokter-dokter itu suka ngundang dia nyanyi-nyanyi gitu ya. Akhirnya ketemu dengan dokter Lazarwin waktu itu namanya. Dia bilang gini, aduh, mana file-filenya dari dokter yang lama? Kami kasih lihat. Lalu dia bilang gini, begini ya Fik, kayaknya kamu saya refer ke dokter yang lain ya. Saya nggak nanganin yang beginian. Saya kasih nama, kamu pergi ke dokter ini. Dia juga ngefans sama kamu katanya. Jadi dikasihlah namanya Dokter Dauri Mohran. Sekarang sudah meninggal. Orang Padang Bapak Ibu Saudara, Dokter Dauri Mohran.
Kami di refer ke sana, lalu kami pergi. Sampai di sana kami kaget karena ternyata dokter Dauri Mokran ini juga adalah dokternya Tantowi Yahya. Jadi waktu kami masuk, Tantowi sama istrinya lagi nunggu antrian. Loh, ngapain di sini? Ya urusan gini lah kata mereka gitu ya. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan dokter, dipanggil. Setelah dipanggil dia lihat, loh, Pak Victor, iya dok. Wah, ada masalah apa gini-gini? Kasih lihat semua filenya, lalu dia bilang gini, buat saya sih, selama masih ada sperm, masih ada sel telur, dan Tuhan ada, tidak ada yang mustahil. Saya langsung bilang, ini Tuhan, Engkau pertemukan aku dengan dokter yang tepat. Akhirnya kami diproses, dikasih obat, dan obatnya tau nggak apa? Makanan Korea. Jadi dibikin resep Bapak Ibu Saudara. Ini nanti kamu pergi ke restoran Korea yang di HI ya. Saya nggak tahu masih ada nggak ya di HI restoran Korea. Kamu pergi minta ya, untuk yang suami ini, untuk yang istri ini. Akhirnya saya pergi ke restoran Korea bersama dengan suami. Begitu keluar kami kaget. Waduh, yang keluar sop getan namanya. Sop getan itu adalah ayam kampung muda yang masih big banget gitu, yang masih lembut banget, tapi ada jahenya, ada ginsengnya, ada semua. Dan suami saya makannya adalah rumput laut gitu. Jadi harus dapat, masih enakan saya daripada dia rumput laut. Tapi ternyata nggak boleh, harus dua-duanya makan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya singkat cerita saya dicoba inseminasi. Nah waktu saya inseminasi ternyata gagal, nggak berhasil usaha. Lalu dia bilang begini, oke deh yo, mohon maaf dia dari Kedar ya, kaum Kedar. Dia bilang gini yo, saya sudah obok-obok nih rahim, lu break dulu 6 bulan ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak minum obat, lu enjoy life aja sama suami lu, pergi nyanyi-nyanyi kayak karaoke. Laki lu kan penyanyi gitu ya, pergi kemana-mana gitu, ikutin suamimu pergi. Oh iya dok, saya nggak tahu bagaimana ceritanya Tuhan itu dahsyat. Saya mau kasih tahu, kalau dia mau bekerja, ya, dia mengerjakan itu luar biasa. Nah di dalam masa 6 bulan itu saya tidak minum obat, saya nggak ke dokter. Ternyata Tuhan buat ada anak yang tumbuh di dalam rahim saya. Nah Bapak Ibu Saudara, dia mau buktikan bahwa dia yang mengerjakan itu, bukan dokter. Amin. Dan akhirnya setelah saya tahu bahwa ternyata saya mengandung, dia senang banget. Wah, gila, hamilnya ya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, waktu sejak saya tahu bahwa saya sedang mengandung, saya langsung buat nazar sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, anak ini datang dari Tuhan. Terserah Tuhanlah kiranya apa yang Tuhan mau tetapkan buat hidupnya. Saya percaya yang terbaik dan saya persembahkan anak saya buat Tuhan. Jadi sampai hari ini kalau saya lihat, tadi saya duduk di situ, saya lihat dia melayani Tuhan. Buat saya bukan sebuah ini yang saya bisa persembahkan buat Tuhan, yaitu hidup kami, saya, suami dan anak-anak. Bapak Ibu tahu dalam perjalanan 25 tahun pernikahan saya sudah 3 kali minta cerai. Ya, 3 kali. Habis kuntilanaknya cantik-cantik ya. Ya, gitu. Itu dulu dalam kebodohan saya. Tapi akhirnya setelah saya diterangi firman Tuhan, saya bilang, saya cabut Tuhan. Saya cabut setiap perkataan yang sia-sia, sebab saya tahu Tuhan mengasihi kami. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah kami mengalami pemulihan, saya mengampuni dia juga mengampuni saya karena saya banyak kesalahan dan kekurangan juga sebagai istri. Saya langsung ambil langkah iman, saya bilang sama anak-anak saya, Mami minta maaf. Ya, Mami minta maaf sama kalian, sebab tidak pernah akan ada pemulihan kalau kita tidak pernah berani bertindak mengakui kesalahan. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, sekarang anak saya Kesia sedang menyelesaikan studinya, lagi skripsi, mengambil jurusan komposisi musik. Dia mau jadi seorang komposer gitu ya. Lalu adiknya juga lagi sedang kuliah, ambil jurusan sound design. Jadi anak-anak saya semua kuliah musik di Universitas Pelita Harapan. Kalau katanya UPH apa mak? Uang papa habis. Tapi saya tahu masa depan anak-anak saya adalah masa depan yang gemilang. Jadi saya bersyukur sekali kalau kami saat ini dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami akan menyaksikan bahwa kalau bukan Tuhan Yesus yang menjamah, melawat dan mengubah hidup kami, mungkin saat ini kami ada dalam kehancuran yang paling hancur.
Tapi saya bersyukur bukan soal mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, tentang punya anak, punya ini, punya itu, tapi bagaimana Tuhan hadir memperkenalkan dirinya dalam hidup kami. Jadi bukan sekedar beragama, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ini mendorong Bapak Ibu Saudara juga untuk tetap semangat dalam Tuhan ya. Amin. Semua bagi Tuhan. Iya. Dan ini Yolanda ini istri saya ini dulu dia sering ambil pelayanan juga di REM. Jembatan 3 tahun 2000-an. Iya, jadi kalau Keisha juga bisa hadir itu juga itu memang sudah Tuhan tetapkan itu. Dan saya pribadi bangga karena anak saya bukannya dia dia keinginannya bukan dalam dunia sekuler, justru dia tumbuhnya dalam WL, dalam lagu-lagu penyembahan buat Tuhan. Jadi itu yang saya merasa, dan itu yang nilai tidak bisa saya beli. Jadi tadi saya terima kasih juga kalau Keisha sudah boleh hadir di sini menjadi seorang worship leader ya. Dan itu jangan sampai sombong, tetap rendah hati, itu yang paling penting. Dan lagu yang menguatkan kami adalah sebuah lagu yang sangat lama sekali, dan lagu yang sudah sangat tua sekali. Makanya yang tua juga yang kami nyanyikan.